Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun pelajaran baru, tahun ajaran 2020-2021. Selamat untuk kalian yang telah naik satu tingkatan ke kelas 11. Ternyata kemarin selama 1 tahun ini sangatlah sebentar. Tetapi, sudahkah kalian puas dengan pencapaian kalian saat ini? Tentu saja, kalian masih punya target yang lebih tinggi lagi, dan kalian juga masih harus mempelajari banyak sekali ilmu. Misalkan nih, dalam pelajaran matematika. Untuk pelajaran yang pertama ini, kita akan belajar tentang induksi matematika. Sebelum kita memulai pelajaran matematika kali ini, kita awal dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa ini kita dapat dipermudahkan dalam menuntut ilmu ya. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita belajar tentang langkah-langkah induksi matematika, kita tentunya harus paham dulu apa sih itu induksi matematika, karena ini adalah pelajaran yang baru. Sebelumnya kalian belum pernah belajar ini. Jadi induksi matematika ini merupakan salah satu metode dalam matematika yang biasanya digunakan untuk pembuktian suatu pernyataan yang berhubungan dengan bilangan asli. Nah, misalkan nih, kita menjumpai persoalan matematika yang terkait dengan bilangan asli. Bilangan asli ini biasanya juga disebut dengan bilangan bulat positif. Kemudian dalam persoalan tersebut kita diminta untuk membuktikan apakah pernyataan itu bernilai benar atau salah. Maka kita bisa menggunakan metode pembuktian yaitu induksi matematika. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk membuktikan pernyataan tersebut? Nah, di sini ada 3 langkah dalam induksi matematika. Yang pertama ada namanya basis induksi. Basis induksi ini adalah langkah untuk mengecek atau menunjukkan N sama dengan 1 benar. Kenapa 1? Karena dalam bilangan asli, nilai terkecil itu dimulai dari angka 1. Nah, misalkan persoalan tersebut sudah mendefinisikan bahwa nilai terkecilnya itu adalah 3. Maka N-nya di sini pada basis induksi itu diganti dengan 3. Nah, jadi pada basis induksi N-nya ini harus ditunjukkan benar pada nilai terkecil. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu hipotesis induksi. Hipotesis berarti mengasumsikan, memisalkan, mengandaikan. Andaikan N sama dengan K benar, kita anggap N sama dengan K itu benar, jadi tidak perlu dibuktikan, kita hanya mengasumsikannya saja. Kemudian setelah diasumsikan, dilanjutkan ke langkah yang ketiga yaitu pembuktian N sama dengan K plus 1 benar. Jadi yang ketiga ini N-nya diganti dengan K plus 1. Harus ditunjukkan benar, baru kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan itu bernilai benar. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Buktikan bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat kata kuncinya di sini adalah jumlah N bilangan bulat positif pertama. Bilangan bulat positif pertama itu dimulai dari angka berapa? Iya, angka 1. Sampai dengan jumlah N bilangan, berarti sampai N penjumlahannya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah N itu sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Apakah ini benar? Nah, ini yang harus kita buktikan. Yang pertama langkahnya yaitu basis induksi. Basis induksi ini N-nya diganti dengan nilai terkecil. Terkecil di sini adalah 1, maka N-nya diganti 1. Jumlah satu bilangan bulat positif pertama adalah 1. Kalau kita buktikan dengan rumus penjumlahan N bilangannya, maka N-nya ini diganti 1. 1 dikalikan 1 plus 1 dibagi
2 sama dengan 1 ditambah 1, 2, 2 kali 1, 2. Jadi di sini 2 dibagi 2 hasilnya 1. Luas kiri dengan luas kanan sama, maka di sini terbukti benar. Kemudian langkah yang kedua yaitu hipotesis induksi. Hipotesis berarti kita mengasumsikan atau memisalkan. Misalkan N sama dengan K itu benar. Nah, tadi barisannya ini kita tulis kembali, tetapi ingat N-nya diganti dengan K. Setiap ada N diganti K, sehingga kita peroleh 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah K. Ini sama dengan K dikalikan K plus 1 dibagi 2. Kita anggap benar. Jadi di sini tulisannya dianggap benar. Oke, kita lanjutkan yang langkah ketiga, yaitu langkah pembuktian huruf N sama dengan K plus 1. Jadi setelah tadi kita misalkan N sama dengan K benar, maka kita tulis kembali barisannya. Barisannya tadi 1 plus 2 ditambah 3 plus 4 ditambah seterusnya. Kalau tadi sampai dengan K yang diasumsikan itu, sekarang K plus 1 berarti ditambah 1 suku lagi. K-nya masih tetap ditulis, kemudian kita tambahkan suku K plus 1 gitu ya. Sama dengan untuk yang luas kanan, setiap N yang tadi baris awal itu diganti dengan K plus 1. Tapi rumusnya adalah N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Setiap N diganti dengan K plus 1 sehingga kita peroleh K ditambah 1 dikalikan dengan K plus 1 ditambah 1. Oke, kita lihat yang luas kiri terlebih dahulu. Tadi pada hipotesis barisan sampai dengan suku K itu nilainya adalah K kalikan K plus 1 dibagi 2. Jadi untuk barisan ini kita ganti dengan K kalikan K plus 1 dibagi 2. Kemudian kalau satunya di sini diturunkan. Oke, sampai sini. Kemudian yang luas kanan, di sini ada K plus 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Kita terus ulang di sini K plus 1 dikalikan K plus 2 dibagi 2. Oke. Setelah ini kita kembali ke luas yang kiri. Di sini ada pecahan, di sini bilangan bulat. Supaya kita bisa dijadikan 1, maka penyebutnya harus kita samakan. Di sini penyebutnya adalah 1, yang ini 2. Maka kita samakan penyebutnya yaitu 2. Maka 2 kalikan K ditambah 1 jadinya 2K plus 2. Yang K di sini K kali K kuadrat. K kali 1 berarti 1K, atau kita bisa tulis K. Nah, di ruas kiri kita peroleh K kuadrat ditambah K tambah 2K ditambah 2 dibagi 2. Oke, yang luas kanan sini adalah perkalian distributif ya. K kali K kuadrat, K kali 2, 2K, 1 kali K, K, 1 kali 2, ya. Sini kita peroleh juga K kuadrat plus 2K plus K plus 2 dibagi 2. Bisa dilihat di sini sampai sini saja sudah terbukti ya. Atau kita mau sederhanakan lagi menjadi K kuadrat, K ditambah 2K menjadi plus 3K. Sini ditambah 2, jadi K kuadrat plus 3K plus 2 dibagi 2. Ini sama dengan yang luas kanan. K kuadrat kita turunkan, K kuadrat 2K plus K menjadi plus 3K ditambah 2 dibagi 2. Ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, jadi sudah selesai ya, sehingga tidak titik. Nah, untuk kali ini kita sudah belajar membuktikan menggunakan induksi matematika untuk barisan bilangan bulat positif. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar menggunakan metode induksi matematika pada ketidaksamaan dan keterbagian. Seperti apa sih materinya? Kita saksikan di video selanjutnya.